visi yang sama tentang bagaimana upaya dari kita semua untuk menjaga ketahanan demokrasi, maka ini menjadi satu kekuatan yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menjaga ketahanan demokrasi itu sendiri. Dapat membantu Indonesia bangkit dari ancaman internal. Tadi beta sudah bilang, kalau ancamannya dari eksternal, itu hampir semua unsur di negara ini semua berdiri pasang badan untuk menghadapi ancaman-ancaman dari eksternal. Tapi bagaimana kalau ancaman itu kemudian dia datang dari internal? Atau masih dengar politik uang, korupsi, atau masih dengar tentang tekanan-tekanan, supremasi hukum yang kadang kemudian tidak berdiri tegak. Nah, ketahanan demokrasi itu membantu Indonesia bangkit itu dari ancaman internal dengan memperkuat. Seharusnya ada 3 pilar utama. Ada 3 pilar utama untuk membantu Indonesia, membantu negeri ini bisa kuat, bisa bangkit dari ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama adalah supremasi hukum. Bagaimana kita mau bicara demokrasi kalau kemudian supremasi hukum belum menjamin stabilitas sosial dan politik melalui penegakan keadilan? Karena masih banyak terjadi konflik-konflik baik yang kemudian terjadi dalam proses demokrasi, sebelum proses demokrasi, setelah proses demokrasi, bahkan pasca proses demokrasi. Itu kadang masih sering terjadi perilaku-perilaku yang kemudian mengganggu supremasi hukum itu sendiri. Yang kedua, teman-teman, pilar utama yang berikut adalah partisipasi masyarakat. Nah, ini satu hal seperti yang apa yang kita lakukan hari ini, diskusi hari ini adalah bagaimana pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawal semua proses-proses demokrasi yang berjalan di Republik hari ini. Karena partisipasi masyarakat yang aktif itu meningkatkan legitimasi dari pemerintah itu sendiri. Nah, pemerintah itu dia punya legitimasi ketika semua proses-proses politik, proses-proses demokrasi itu melibatkan secara aktif atau keterlibatan secara aktif dari masyarakat. Nah, itu baru punya legitimasi. Yang berikut adalah transparansi pemerintahan. Itu 3 pilar utama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia hari ini. Nah, tadi kalau kita bicara soal kelompok rentan, teman-teman, kelompok rentan itu siapa? Ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi beta coba rangkum dalam 3 kelompok besar yang paling sering mendapat diskriminasi dalam perilaku dalam sistem demokrasi di Republik ini atau di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah kelompok perempuan. Kelompok perempuan. Atau harus akui bahwa walaupun negara sudah memberikan ruang yang cukup besar kepada perempuan untuk berpartisipasi, untuk terlibat aktif, tapi nyatanya di tengah-tengah masyarakat itu masih saja terjadi praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan secara aktif di dalam masyarakat. Coba kita melihat dalam keterlibatan atau representasi perempuan di parlemen. Teman-teman sekalian, dari jumlah 580 kursi di DPR RI, teman-teman, itu perempuan tuh hanya kurang lebih 127 orang atau baru 21,9%. Ya, masih di bawah 30 yang diatur oleh undang-undang, 30% minimal ya. Batas bawah keterlibatan perempuan di parlemen itu adalah minimal 30%. Di DPR RI itu kita masih 21,9% atau baru 127 orang dari 580 anggota DPR RI. Ini satu angka sebenarnya yang dia cukup naik, cukup signifikan sebenarnya. Karena kalau di pemilu sebelumnya itu kurang lebih hanya 8%. Di periode ini kita naik cukup signifikan, jadi sudah sampai pada angka 21% meskipun memang belum mencapai kuota minimal 30% yang diatur sebagai kebijakan afirmatif ya, kebijakan afirmatif untuk pelibatan perempuan aktif di dalam politik. Karena katong masih juga sering menghadapi itu di jabatan politik, di jabatan publik juga seperti itu, dan kemudian masih sering kita menghadapi kekerasan yang berbasis gender. Teman-teman
walaupun masyarakat kita semakin hari, semakin kesini, katong semakin open minded ya, di tengah-tengah masyarakat katong hampir sudah tidak ada lagi sekat. Walaupun kalau beta ini sering merasa dalam aktivitas keseharian itu justru perempuan sendiri yang tidak mampu memainkan peran dengan baik, dengan maksimal. Negara sudah memberikan ruang yang sedemikian besar, hampir sudah tidak ada lagi sekat sebenarnya antara yang diberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki di tengah-tengah masyarakat dalam semua baik ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tapi kalau dari yang diamati, justru perempuan sendiri yang tidak mampu memaksimalkan perannya, tidak mampu memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh negara dengan baik, sehingga memang cenderung kita lihat tingkat partisipasi dan tingkat keinginan dari perempuan sendiri yang masih cukup lemah untuk memanfaatkan ruang yang sudah diberikan oleh negara tersebut. Walaupun memang masih ada perlakuan yang kita melihat cenderung masih cukup diskriminatif terhadap perempuan itu sendiri. Kemudian kelompok rentan yang berikut adalah teman-teman dari kaum difabel. Nah, itu masih dianggap sebagai kelompok rentan yang masih mendapat diskriminasi cukup tinggi dalam proses demokrasi kita. Itu kita lihat dari terbatasnya akses terhadap pendidikan politik, kemudian ruang publik yang belum ramah disabilitas, ya. Atau kalau kemana-mana itu masih jarang kita lihat fasilitas-fasilitas publik yang ramah terhadap teman-teman dari kaum difabel. Nah, ini juga sebenarnya mengganggu ketahanan demokrasi kita. Padahal teman-teman betul semua mendapatkan diatur dalam ketentuan dalam undang-undang untuk punya hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga negara yang lainnya. Tapi dalam praktek teman-teman itu juga masih sering menghadapi diskriminasi seperti itu. Kemudian masih rendahnya representasi dalam lembaga pengambil keputusan dalam melibatkan teman-teman kaum difabel. Yang berikut, kelompok rentan berikut adalah kaum muda. Nah, kita tahu bahwa dalam kita punya pemilihan umum yang kemarin yang baru selesai, itu pemilih pemula itu menempati jumlah yang lebih dari 50% pemilih kita adalah pemilih pemula. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah masih banyak yang belum pro terhadap mereka, belum memberikan kurangnya saluran formal untuk partisipasi politik pemuda, kemudian terbatasnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Ini 3 kelompok rentan yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan demokrasi kita. Kemudian yang berikut teman-teman, bicara soal aksesibilitas itu juga masih menjadi satu kendala dalam keterlibatan perempuan atau keterlibatan kaum rentan ini dalam akses asisten berdemokrasi. Perempuan memastikan akses ke pendidikan politik, informasi dan layanan yang diperlukan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini teman-teman terutama dari pegiat-pegiat perempuan, atau harusnya lebih dalam diskusi-diskusi kita itu masih banyak atau punya saudara-saudara perempuan-perempuan yang merasa bahwa dia cukuplah, sudah, yang penting sedikit punya kemampuan, sudah, sedikit punya pengetahuan, sudah, yang penting bisa, yang penting tahu. Ini yang kemungkinan mindset seperti ini, cara berpikir seperti ini yang justru akan membuat dia terus termarginalkan dalam berbagai aspek. Ini yang harus terus diberikan penguatan, diberikan edukasi bahwa negara sudah memberikan ruang yang sangat luas kepada kita semua, kepada perempuan untuk berpartisipasi sesuai dengan apa yang kita lakoni, teman-teman. Kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi, tapi kemudian dalam keseharian beta, teman-teman, beta kebetulan sudah 2 tahun. Nanti kita bisa cerita
bercerita dalam berbagai proses yang sudah dijalani, proses politik terutama proses demokrasi. Kita ini sudah tahun kedua itu menjadi tim pemeriksa daerah DKPP RI. Jadi DKPP itu punya perwakilan di semua provinsi. Itu yang disebut dengan tim pemeriksa daerah. Nah, barusan kemarin kami baru menyelesaikan sidang satu perkara pelanggaran kode etik, laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kami baru saja menyelesaikan itu, dan lagi-lagi masalahnya itu adalah money politik. Lagi-lagi masalahnya adalah money politik. Yang itu sayangnya dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya lebih melek terhadap politik, lebih melek terhadap demokrasi. Ya, jadi ya ini miris teman-teman ya, ini miris karena hal-hal seperti ini yang sebenarnya mengganggu atau punya keterangan demokrasi. Walaupun kemudian atau membuktikan satu money politik, pelanggaran money politik di dalam pemilihan baik itu pilekis maupun pilkada, itu seperti kata menemukan jarum di dalam jerami, paling susah membuktikan, sangat susah. Ini memang susah sekali ya. Coba teman-teman bisa searching berapa banyak kasus money politik yang bisa dibuktikan. Hampir susah untuk membuktikan itu karena seperti menemukan jarum di dalam jerami. Uangnya harus ada, kemudian buktinya harus ada, yang terima, yang kasih. Jadi terutama yang untuk mau melaporkan, bersedia melaporkan itu tuh yang paling susah, dan bisa membuktikan itu yang paling susah. Jadi walaupun ini sudah menjadi satu hal yang biasa nih kan, sudah untuk DPRD tingkat 2 300.000 satu kepala, ya kan? Serangan fajar, tunggu saja satu kepala 300.000. Jadi kalau dalam rumah ada 5 orang, lumayan jual 5 kali 300.000. Ini sesuatu yang kita hampir hari-hari kita dengar kalau sudah mulai mendekati pemilihan, iya kan? Tapi untuk buktikan itu teman-teman, untuk buktikan itu paling susah, sangat susah, sangat susah untuk buktikan itu. Misalnya itu dilakukan oleh orang yang mengaku tim suksesnya, dia yang kasih katakanlah. Buktinya di mana kalau dia itu tim sukses? Apakah di nama ada dalam SK tim sukses? Betul, dia itu disuruh oleh calonnya, disuruh oleh calon anggota legislatif itu, dia yang suruh kasih uang. Buktinya di mana? Apa ada yang rekam? Apa ada foto? Apa ada video? Jadi sangat susah teman-teman. Walaupun memang itu praktek-praktek yang selalu kita temui di sekitar kita, terutama ketika menjalani pemilihan seperti itu. Ini salah satu contoh yang amat sangat mengganggu dalam proses demokrasi, menjaga ketahanan demokrasi kita. Selain ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, makanya dalam setiap momentum politik yang 5 tahunan itu negara tuh kasih keluar uang tuh triliunan ya, untuk membiayai itu proses politik, dan sebagian besar biaya itu diperuntukkan untuk bagaimana atau memberikan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh di dalam semua proses-proses atau tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Itu biaya yang saja kita keluar untuk bikin kegiatan supaya masyarakat bisa partisipasi, bikin edukasi, pelatihan, sosialisasi, bikin talkshow, bikin macam-macam supaya masyarakat itu bisa terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk mengawal hasilnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kemudian kegiatan-kegiatan ini sangat positif sebenarnya untuk bagaimana setelah ini kita kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat kita untuk terus mengedukasi masyarakat lewat apa yang kita dapatkan hari ini, maka tentu ini akan sangat bermanfaat atau berpengaruh terhadap naiknya
ketahanan demokrasi. Kita pikir itu mungkin pengantar saja, teman-teman. Sambil nanti kita diskusi-diskusi apa yang mau kita cerita saja. Kita di sini bukan berarti kita lebih tahu. Kebetulan saja ada sedikit punya pengalaman sedikit dengan penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu kan teman-teman ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. DKPP itu tugasnya untuk menjaga marwah 2 lembaga ini. Jadi KPU dan Bawaslu ini yang jaga dong marwahnya katong DKPP. Jadi makanya kalau ada pelanggaran kode etik katongnya mesti sidang dong. Jadi yang bisa memberhentikan KPU atau KPU dan Bawaslu hanya DKPP saja. Hanya DKPP yang bisa memberhentikan. Karena memang tugasnya untuk menjaga marwah 2 lembaga penyelenggara yang lain, yaitu KPU dan Bawaslu. Sehingga teman-teman sekaligus mengedukasi bahwa ini ada lembaga ini, sehingga dalam proses-proses politik, misalnya proses-proses pemilu, ada hal-hal yang dirasakan dilakukan pelanggaran, ada bukti dan lain sebagainya, silakan ada lembaga yang namanya DKPP, ada TPD, untuk bisa teman-teman menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kita pikir itu yang kita lakukan ini saja sebagai pengantar, selebihnya kita diskusi nanti sambil berkembang. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Baru Ratu dapat gambaran ya terkait ternyata susahnya ya sebagai seorang DKPP mencari tahu terkait dengan pelanggaran politik. Sebenarnya itu juga dari EPPMU sempat bikin satu form yang dimana untuk pelaporan permasalahan pemilu ya. Tapi memang susahnya adalah partisipasi masyarakat dalam mengisi form itu sendiri. Jadi ini juga menjadi suatu hambatan dan juga permasalahan yang cukup krusial. Yang cukup krusial karena memang ya partisipasi masyarakat memang masih kurang terlibat dalam hal terkait dengan ketahanan demokrasi. Mungkin kita akan buka diskusi ya biar kita lebih ada gambaran, mungkin teman-teman juga bisa bertanya lebih jauh terkait dengan beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Boleh teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi silakan langsung. Oke, 1 kita batasi berapa nih Bu kira-kira? 5. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ada yang perlu kenal, Beta Kopi dari Desa Rumah Generasi bekerja untuk isu kelompok rentan. Salah satunya adalah disabilitas. Beta mau bertanya beberapa hal, tapi sebelumnya mau juga kasih arahan balik begitu dari apa yang disampaikan. Bahwa tadi ternyata dalam demokrasi yang kadang ketuk beranggap bahwa masyarakat nih ketuk suka sih banyak hal, ketuk suka bikin banyak hal, tapi kok semua mengakses begitu Bapak Ibu padahal pengalaman dari pemilu yang dilakukan 2 kali untuk pemilu kada dan presiden itu kami membentuk kelompok-kelompok di masyarakat. Kami punya jaringan masyarakat yang juga kami ajak untuk berpartisipasi. Berpartisipasinya dalam apa? Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait keterlibatan kelompok rentan dalam setiap pemilihan. Jadi di setiap tempat-tempat pemilihan umum itu ada kelompok kami yang kami juga melengkapi dengan form assessment. Jadi mereka akan melakukan assessment terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi layak di tempat-tempat yang disediakan untuk teman-teman disabilitas maupun kelompok rentan lainnya datang mengakses begitu Ibu, memberikan suara mereka. Nah ternyata dari form yang kami dapat setelah dikembalikan melalui hasil pengawasan teman-teman itu ternyata beberapa tempat itu tidak aksesibel untuk orang dengan disabilitas salah satunya. Misalnya tempat-tempat pemilihan itu karena kota Angkor ini daerah gunung ya. Jadi TPS-nya ditaruh di daerah yang trafnya lumayan sedikit begitu. Tapi kalau non disabilitas berjalan jauh setengah mati, begitu ya Kak Gili ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua bicara soal pemahaman teman-teman di TPS terkait dengan kehadiran dan menjelaskan kepada disabilitas terkhususnya ragam disabilitas isu dan tuli terkait dengan bagaimana mengakses suara Bapak Ibu. Jadi di
termasuk kami sebenarnya memastikan untuk oke, yang datang adalah teman disabilitas, tapi bagaimana dengan menyampaikan suara? Apakah memang benar-benar mereka yang mengakses atau ada orang lain yang mengakses? Makanya kami sebisa mungkin menyarankan untuk sebaiknya disabilitas itu dalam pemilihan ada pendampingnya. Jadi dalam memastikan ini menjelaskan tentang calon dan lain-lain itu ada pendamping. Lalu sebenarnya hal yang mau saya sampaikan di sini kepada Ibu bahwa tadi dalam bicara soal demokrasi, kelompok rentan itu yang sebenarnya betul bahwa pemerintah menyediakan semua hal. Tapi apakah pemerintah pernah melakukan evaluasi dan monitoring sejauh mana teman-teman ini juga memberikan suaranya secara utuh dan menyeluruh begitu? Karena beberapa hal kedapatan ada teman-teman disabilitas yang juga tidak bisa memberikan suara mereka. Padahal kan bicara demokrasi, bicara keterbukaan untuk semua orang termasuk kelompok rentan begitu Ibu, termasuk perempuan dan anak dan lain-lain. Nah, sekolah tadi bicara soal demokrasi sebenarnya di Maluku, di Ambon kita lihat kurang sekali ada partisipasi dan sekolah-sekolah politik khusus untuk perempuan kelompok rentan dalam bagaimana dia memberikan partisipasinya dalam mengakses apapun itulah begitu ya Ibu ya. Jadi kalau bicara keterlibatan dalam demokrasi kita pikir yang paling diperhitungkan itu sebenarnya teman-teman dari kelompok rentan. Nah, pertanyaan beta sebenarnya Ibu dari sini beta juga mau menyampaikan bahwa bolehkah menyampaikan ke kami seberapa besar sih sebenarnya evaluasi terkait keterlibatan teman-teman kelompok rentan di dalam demokrasi di Maluku dan termasuk di Kota Ambon begitu. Jadi ketum juga akan berjalan dengan kalau memang ada hasil-hasil penelitian kah, hasil-hasil survei yang menyatakan keterlibatan kelompok rentan dalam demokrasi itu juga bagus menjadi konsumsinya kami. Jadi kami juga akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat di desa-desa yang kami kerja. Oh, ini loh yang dilakukan pemerintah. Itu sih dari saya Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih kawan. Ibu sebagai akademisi dan pada ruang yang Ibu tempatkan sekarang demokrasi. Mungkin ada motivasi atau tips dan trik sebagai perempuan yang punya banyak prestasi seperti itu. Itu saja, terima kasih. Secara penuh kepada kaum difabel sama dengan yang dinikmati oleh teman-teman yang bukan kaum difabel. Jadi haknya sama untuk memilih dan dipilih, tidak ada pembatasan, tidak ada yang orang bilang. Jadi hak bagi kaum difabel itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 ya, teman-teman. Bentuk pendampingan yang diakomodir di dalam undang-undang itu teman-teman, itu aksesibilitas ke tempat pemungutan suara atau TPS itu harus diatur. KPU harus melihat itu sehingga TPS yang makanya kan ada pemetaan, ada pendataan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Ketika ada difabel di satu wilayah atau satu lokasi, satu TPS, maka TPS-nya itu harus diatur sedemikian rupa untuk bisa diakses oleh teman-teman kaum difabel. Itu diatur, sudah diatur. Jadi termasuk jalurnya harus seperti apa, harus bisa dilewati oleh kursi roda, harus bisa dilewati oleh teman-teman yang menggunakan selain kursi roda seperti itu. Itu sudah harus dipertimbangkan, harus diatur sedemikian rupa oleh teman-teman penyelenggara pemilihan. Kemudian petugasnya juga harus tahu. Jadi petugas TPS itu harus tahu bahwa dia punya wilayah, katakanlah itu ada kaum difabel, maka dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi yang terjadi di tengah-tengah kelompok masyarakat itu betul seperti yang Kak Putih sampaikan, bahwa masih banyak kelompok teman-teman difabel yang kemudian tidak mampu menyalurkan hak politiknya. Sayang sekali, bukan karena keinginan dia atau kurang partisipasi dari masyarakat, tapi karena memang aksesnya itu yang tidak diatur atau tidak ramah terhadap teman-teman yang kelompok rentan tadi. Nah, termasuk sebenarnya itu diatur juga untuk kertas suaranya, itu sudah diatur juga
untuk harus menggunakan huruf braille untuk bisa teman-teman yang tunanetra dan sebagainya. Itu diatur sedemikian rupa. Kemudian informasi yang terkait dengan audiovisual untuk teman-teman yang tunarungu misalnya, itu pun juga diatur. Nah, tergantung bagaimana pemahaman teman-teman penyelenggara terhadap aturan, dan kalau beta itu memang sudah disiapkan. Hanya dalam implementasinya apakah itu kemudian jalan atau tidak, ya terus terang, atau juga belum sampai pada tingkat untuk mengevaluasi hal tersebut. Jadi itu nanti mungkin bisa atau kembali itu menjadi satu evaluasi juga bagi kami. Terus terang karena tugas saya itu adalah untuk pelanggaran yang sifatnya kode etik, pelanggaran kode etik. Sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya masuk pada kriteria pelanggaran kode etik, maka disitulah domain kami. Tapi pada proses penyelenggaraannya sendiri itu ada pada teman-teman di KPU dan teman-teman di Bawaslu, seperti itu. Jadi memang tantangan-tantangan yang di lapangan terutama terhadap kaum difabel itu memang cukup berat karena itu tadi maka harus menyiapkan infrastruktur aksesibilitas dalam rangka untuk meningkatkan atau memberikan ruang yang sama besarnya kepada teman-teman kaum difabel untuk menyampaikan hak suara. Yang berikut terkait dengan ada dari mana? Mahasiswa FEBIS. Berarti kenal itu. Bagaimana membagi waktu? Ya pasti repot, pasti ada penyesuaian yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat, punya keinginan yang kuat, maka ya karena semangatnya itu adalah bagaimana yang pertama meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Itu yang pertama. Jadi perempuan berekspresi di luar itu ada yang namanya motivasi untuk berekspresi, motivasi untuk jadi macam-macam tergantung motivasinya seperti apa. Nah, menjadi seorang perempuan itu harus cerdas. Karena generasi yang cerdas itu hanya bisa dilahirkan oleh perempuan yang cerdas. Nah, jadi mau tidak mau ya sebagai seorang perempuan harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Karena dari dialah akan lahir generasi-generasi yang cerdas. Nah, untuk membagi waktu, kalau punya kemauan pasti bisa. Walaupun memang pasti ada keteteran, ya toh? Atau semua pasti ada keteteran lah. Ini mau pergi di kantor kah, mau datang di sini kah, atau mau urus keluarga kah, pasti ada keteteran. Tapi kalau motivasinya kuat, komitmennya kuat, keinginannya kuat, ya pasti akan bisa dilalui. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Tergantung bagaimana seberapa kuat motivasi yang kita punya untuk terus mengembangkan atau punya kualitas diri seperti itu. Oke, baik. Oke, ini sudah ada jawaban ya. Tapi kita akan lebih mengulik lagi. Ini teman-teman kayaknya masih kurang fokus. Hai. Halo. Masih semangat atau saya nih? Oke, baik. Mungkin kita akan lebih mengulik ya Bu ya. Ini terkait pandangan pengalaman ya, implikasi penyelenggaraan pemilu terhadap demokrasi hari ini nih. Apakah potret demokrasi hari ini sudah menjawab kebutuhan demokrasi yang inklusif ya? Karena jika dilihat dari dampak pemilu, ini pilkada kemarin yang memberikan dampak pembangunan inklusif hingga hari ini masih kurang. Dan sebagai pengawas penyelenggara pemilu, apa yang menjadi fokus dan tanggung jawab dalam proses pengawalan demokrasi yang bersih dan inklusif? Menurut Ibu seperti apa? Iya, jadi sekali lagi di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu ada 3 penyelenggara pemilu itu ada 3. Jadi KPU itu dia bertugas untuk penyelenggara teknis pemilu itu sendiri. Bawaslu itu tugasnya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, dan DKPP atau kami di TPD itu bertugas untuk mengawasi kedua ini.
Jadi kalau pemilu itu secara teknis dilakukan oleh KPU, Bawaslu itu untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, maka DKPP itu tuh mengawasi dua penyelenggara ini. Itu DKPP tugasnya untuk itu. Jadi ketika ada pelanggaran yang sifatnya kode etik, maka yang bertugas untuk menindak dua ini, penyelenggara dua ini adalah DKPP. Bagaimana supaya pemilu itu dia bisa inklusif? Karena pemilu yang tadi berkeadilan itu adalah pemilu yang inklusif, yang mampu melibatkan secara utuh seluruh masyarakat atau seluruh warga negara, yang terutama yang punya hak politik, hak suara. Maka yang pertama dilakukan, strategi yang pertama dan mau tidak mau harus terus dilakukan adalah partisipasi masyarakat. Pengawasan partisipatif atau penyelenggaraan pemilu yang partisipatif itu kuncinya, karena katong punya keterbatasan. Walaupun memang sumber daya dari pemerintah yang diberikan oleh pemerintah melalui penganggaran yang cukup besar, namun ternyata di tengah lapangan dalam proses penyelenggaraan itu sendiri tantangan dan kendalanya itu cukup besar yang tidak mampu dijangkau oleh sumber daya yang tersedia tersebut. Katakanlah misalnya kalau katong di Maluku itu katong punya kendala yang paling besar itu ada di mana? Ada pada konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Karena katong adalah wilayah kepulauan, maka tentu saja teman-teman itu kendala yang paling besar dalam bagaimana katong mengatur supaya proses penyelenggaraan pemilu, katakanlah baik itu pemilihan presiden maupun pemilu kada pilegis, itu bisa berjalan secara maksimal, secara inklusif. Itu tantangannya itu adalah itu. Bawaslu katakanlah yang punya tugas untuk mengawasi, ada tugas pencegahan, ada tugas pengawasan, ada tugas pencegahan, tugas penindakan, itu dia dibatasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bawaslu di tingkat provinsi untuk menangani 11 kabupaten kota itu hanya 5 komisioner. Di tingkat kabupaten kota itu hanya 3. Di tingkat kecamatan itu hanya 3. Dengan kerentanan wilayah yang sangat luar biasa. Di tingkat desa itu cuma 1, RT itu cuma 1, kelurahan itu cuma 1 petugas. Bayangkan dengan tingkat kondisi daerah, kondisi wilayah, kondisi desa yang seperti itu, kalau cuma hanya dipercayakan kepada petugas pengawas pemilu atau hanya dipercayakan kepada teman-teman di PPK atau di PPS, maka tentu saja pemilu yang inklusif itu hampir mustahil bisa kita dapatkan. Jadi jalan satu-satunya adalah partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya. Nah, kedua penyelenggara ini, baik KPU maupun Bawaslu, itu punya kegiatan dalam rangka untuk pengawasan partisipatif di teman-teman di Bawaslu, kemudian penyelenggaraan pemilu yang partisipatif, itu amat sangat banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu. Nah, kami teman-teman beta hampir di pemilu kemarin itu hampir setiap saat itu diminta turun hanya untuk itu, hanya untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanpa partisipasi aktif daripada masyarakat untuk mengawal ini pesta demokrasi atau punya demokrasi, pesta demokrasi itu tidak akan sukses. Misalnya seperti contoh kasus kayak tadi disampaikan oleh Kapopi, fakta bahwa di TPS-TPS itu masih banyak yang belum ramah terhadap teman-teman yang difabel. Itu fakta, ini hal yang katong lihat dalam katong punya tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi memang butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Pertama, melaporkan kalau ada terjadi hal-hal yang dirasakan belum sesuai atau terjadi pelanggaran atau katakanlah fakta-fakta seperti ini, itu disampaikan. Bisa disampaikan langsung ke KPU, bisa disampaikan sebagai laporan di Bawaslu bahwa ternyata ada hal seperti ini yang terjadi yang kemudian tidak diawasi dengan baik oleh teman-teman pengawas pemilu, katakanlah seperti itu. Nah, negara sudah memberikan ruang yang sangat besar untuk partisipasi masyarakat, bukan saja mengedukasi, kembali untuk mengedukasi, tapi juga untuk mengawal ini, tapi juga untuk melihat ini. Walaupun memang untuk mengharapkan masyarakat secara aktif, secara total, itu kita butuh terus mengedukasi masyarakat. Nah, teman-teman, terutama dari kaum jurnalis, teman-teman dari
komunitas-komunitas yang punya kepedulian terhadap proses demokrasi di tanah air ini, ya ini tugas katong, gitu. Ini tugas kita. Tugas kita memang tantangannya cukup besar karena ya kadangkala memang ini seperti buah si malakama. Katakanlah lapor, disuruh lapor, nanti identitasnya negara memberikan ruang yang sangat terbuka dan menjamin itu, tapi pada realitasnya selalu terjadi hal-hal yang kemudian memberikan keengganan kepada masyarakat untuk kita lapor nanti sendi ini, kemudian nanti buktinya lagi dihilangkan, dianggap begini, nanti beta dianggap tidak. Itu masih hal-hal yang masih katong temukan di katong punya masyarakat. Jadi sekali lagi supaya demokrasi itu bisa inklusif, pemilu itu bisa inklusif, maka mau tidak ada yang lain kecuali partisipasi dari masyarakat. Pelibatan secara penuh dari semua unsur masyarakat untuk mengawal proses perjalannya demokrasi di tanah air. Demikian. Oke, baik. Ada tanggapan ya? Oke. Kita akan serahkan mic ke belakang dulu, ini ada tanggapan dari Ibu Bumi ya. Boleh, Bu. Itu kan karena kalau tadi dari sisi ibu dan teman-teman di ya hanya melakukan pengawasan pada sisi pelanggaran kode etik, nah otomatis kan tadi saya bilang bahwa ternyata banyak sekali hal yang terjadi di TPS yang tidak ramah dengan disabilitas dan kelompok rentan lain begitu. Tapi yang berikut sebenarnya usul konkret saya, karena kami adalah Yayasan Lembaga Narasi dan teman-teman di BPM juga bekerja untuk isu inklusivitas di Kota Ambon. Ketika ada hal terkait dengan keterlibatan teman-teman disabilitas, kelompok rentan lain dalam demokrasi misalnya, apakah boleh? Jadi ini pertanyaan dan sekaligus juga usul konkret. Apakah boleh pelaporan itu, karena tadi ya bicara soal partisipasi masyarakat dan kami adalah orang-orang yang bekerja untuk masyarakat, boleh atau tidak kami yang membuat laporannya. Jadi misalnya kayak tadi saya katakan bahwa kami sebenarnya di setiap kali pemilu kada maupun pemilu presiden, itu kami punya teman-teman di masyarakat, di jaringan masyarakat yang juga mereka tidak bagian dari TPS tapi mereka terlibat sebagai kelompok yang akan memastikan bahwa teman-teman disabilitas dan kelompok rentan lain terlibat aktif, termasuk memastikan akomodasi layak, termasuk memastikan aksesibilitas di TPS begitu Ibu, di 15 desa negeri di Kota Ambon. Nah, usul konkret saya boleh atau tidak ketika ada situasi begitu kami yang melaporkan. Jadi kami sebagai organisasi masyarakat yang bekerja untuk isu inklusivitas di Kota Ambon itu yang membuat pelaporannya. Jadi kami kompilasi temuan-temuan. Tujuannya apa Ibu? Kalau setiap waktu kita bicara bahwa oke, kami punya tantangan ini, kami punya tantangan ini, saya pikir tidak akan ada hal yang bisa dilakukan untuk teman-teman keterlibatan dan partisipasi mereka dalam demokrasi begitu. Jadi harapannya kalau nanti misalnya tahun ini tidak ada pemilu kada, tapi di tahun-tahun berikut kami boleh atau tidak kami yang membuat pelaporannya. Tetapi tugas pemerintah adalah ketika laporan itu dari kami boleh memastikan kebenaran dan akuntabel dari laporan yang kami masukkan, dan harapan kami supaya ada perbaikan itu, minimal tidak perbaikan secara utuh dari awal, tapi ada akomodasi layak yang disediakan di TPS untuk memastikan kelompok rentan, termasuk juga tadi kalau Ibu bilang ada peningkatan kapasitas, ya saya sendiri lihat karena saya bagian juga dari bekerja untuk teman-teman kelompok rentan, saya melihat bahwa orang-orang yang di TPS itu pun juga harus dipersiapkan untuk memastikan kapasitasnya ketika teman-teman disabilitas datang dan memberikan hak suaranya. Begitu Ibu. Ketika itu ada teman-teman ada di dalam TPS itu dan kemudian TPS petugas itu tidak menyediakan akses atau tidak menyediakan sarana prasarana fasilitas yang berkaitan dengan itu, maka itu pasti pelanggaran. Maka itu masuk dalam kategori pelanggaran. Siapa yang bisa melaporkan? Yang pertama, semua warga negara Indonesia bisa melaporkan. Semua warga negara Indonesia bisa melaporkan itu. Yang kedua, peserta pemilu. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, penyelenggara pemilu itu sendiri.
Jadi semua warga negara, apalagi teman-teman yang punya concern terhadap itu, maka tentu saja punya hak, punya akses, diberikan ruang oleh undang-undang untuk melaporkan hal tersebut. Lapornya kemana? Lapornya ke Bawaslu. Jadi kalau pelanggaran itu di tingkat desa, bisa dilaporkan di Bawaslu desa setempat, atau bisa ke Panwascam, atau bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, bagaimana mekanismenya? Ada mekanismenya. Sejak pelanggaran itu diketahui, maksimal 7 hari itu harus dilaporkan. Jadi kalau ibu tahu ada pelanggaran, ibu ketahui, kemudian ibu sudah lewat dari 7 hari baru ibu laporkan, maka itu sudah dianggap kadaluarsa. Jadi bisa dilaporkan oleh masyarakat, atau bisa juga melalui media, informasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus dilaporkan. Jadi kalau ada media yang kemudian menyiarkan itu, maka Bawaslu punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyelidiki hal tersebut. Itu dalam tugas pengawasan. Tapi ada juga yang namanya tugas pencegahan. Jadi sebelum pelanggaran itu terjadi, maka Bawaslu punya tugas, punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya ada informasi nih, oh ini nanti ada tim sukses ini mau turun ke sini, atau ada calon ini katakanlah mau turun di sini, mau silaturahmi dengan masyarakat menjelang pemilihan misalnya. Maka Bawaslu harus ada di situ untuk upaya pencegahan, supaya dia ada di situ supaya mencegah bahwa jangan sampai terjadi pelanggaran di situ. Nah, kalau ada temuan atau ada informasi atau ada laporan, maka Bawaslu punya tugas untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi silakan ibu siapa saja bisa sebagai warga negara. Kemudian yang paling penting adalah identitas pelapornya harus ada, tempat dan waktu kejadian harus jelas, buktinya harus ada, bukti baik saksi yang fakta misalnya 2 orang ya minimal, misalnya dia yang menerima langsung, katakanlah kalau laporannya adalah money politik, maka ada orang yang menerima langsung, uangnya harus ada, tempat dan waktu kejadiannya jelas, seperti itu. Demikian juga misalnya terhadap pelanggaran terhadap akses yang tidak diberikan secara baik kepada teman-teman kaum difabel, maka harus ada buktinya, teman-temannya harus ada, tempat tinggalnya harus jelas, TPS-nya harus jelas, dan lain sebagainya. Dia ada di dalam daftar pemilih di TPS tersebut, misalnya tempat TPS-nya harus jelas, dan lain sebagainya. Identitas pelapornya harus jelas, seperti itu. Jadi silakan, dan justru ini yang setiap saat itu terus dilakukan oleh kita, untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam mengawal proses-proses tersebut. Seperti itu, Kak. Jadi silakan. Lalu sebagai warga masyarakat yang lebih melek terhadap aturan ketentuan perundang-undangan, kita menyarankan supaya kita jangan jemu-jemu untuk terus berada dalam diskusi-diskusi seperti ini. Kita memberikan apresiasi yang sangat positif untuk teman-teman dari DPR untuk sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini, karena biasanya itu yang ramai itu saat momentum politik, saat pesta-pesta demokrasi itu baru ramai. Event-event kayak begini kan hampir setiap hari itu pasti nggak ada terima undangan. Tapi setelah ini, karena memang bukan saja mengawal proses tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu, tapi hasil daripada penyelenggaraan pemilu itu juga yang harus kita kawal. Ini kita punya pemimpin sudah terpilih nih, kita punya kepala-kepala daerah sudah terpilih. Maka tugas kita untuk mengawal para kepala daerah ini pemerintahannya seperti apa. Apakah janji-janji politik yang kemarin disampaikan kepada masyarakat itu bisa dilakukan, sudah dilakukan, atau sudah seperti apa komitmennya? Ini yang harus terus dikawal oleh kita semua untuk memastikan bahwa proses demokrasi di tanah air ini, di provinsi ini, di kota yang kita cintai ini, itu bukan saja janji-janji politik yang dikeluarkan atau diberikan pada saat proses politik itu dia berlangsung, tapi bahkan itu menjadi satu janji yang dikawal oleh semua unsur masyarakat untuk bisa diimplementasikan dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan masyarakat terutama di daerah ini.
Itu yang paling penting. Jadi proses demokrasi sudah selesai, menang kalah yang menang, yang kalah sudah tidak ada lagi, semua menang. Kenapa? Karena kamu sudah punya kepala daerah. Maka sudah jadi tanggung jawab ketum semua untuk mengawal. Yang kemarin kan jadi janji tuh, itu mana? Itu fokusnya di situ, teman-teman jurnalis terutama lebih sensitif, lebih kritis terhadap hal tersebut. Ini yang dalam rangka untuk memberikan jaminan, memperkuat ketahanan demokrasi yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Mau sering sharing saja terkait dengan proses dinamika pemilihan kemarin, mulai dari legislatif sama pemilihan kepala daerah kemarin. Nah, banyak sekali dinamika, mulai dari petugas pemutakhiran melakukan proses pendataan. Di situ juga ada masalah problem. Nah, masalahnya di mana, yaitu kalau berbicara tentang penyandang disabilitas, teman-teman dari Patali dan petugas pemutakhiran data, mereka melakukan proses penyuntikan, tapi dari pihak keluarga tidak mau memberikan data. Nah, jadi itu menjadi problem masalah terkait dengan hak memilih dari penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Kemudian ada proses perubahan data. Nah, proses perubahan data sehingga ada salah satu TPS di Ketum punya TPS itu sampai sidang di Mahkamah Konstitusi di MK. Nah, terus kemudian ada, kalau mau bilang ini juga ada kayak semacam teror meneror juga ya. Ada dari tim penyelenggara meneror dari tim dari perorangan persuasif, itu dia teror atau penyelenggara. Kerja takaruan kamu nanti dapat begitu. Ini kayak semacam ancaman begitu. Terus apa lagi ya? Banyak dinamika yang untuk hadapi waktu pada saat proses pemilihan, mulai dari legislatif dan pemilihan pilkada kemarin. Mungkin dari kita sharing sedikit itu saja. Terima kasih. Demokrasi yang inklusif. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman IPPM dan juga teman-teman dari Rumah Generasi yang mana sudah sangat konsen dengan isu-isu yang inklusif. Di tahun kemarin kami lembaga kami juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum Universitas Pendidikan Ampun untuk membuat peraturan daerah yang juga inklusif terhadap kelompok rentan. Jadi berbicara soal kelompok rentan, kalau di intervensi program kami itu ada 5 ibu. Ada orang yang HIV positif, ibu rumah tangga yang positif HIV, pekerja seks perempuan, LGBTIQ+, sama pengguna narkoba suntik. Cuman di program kami intervensinya tidak terlalu banyak karena untuk teman-teman PNS itu secara sangat sedikit. Jadi kalau di kami sendiri berkaitan dengan demokrasi yang inklusif ini cukup diskriminatif terhadap teman-teman HIV positif. Kenapa? Karena kalau sebenarnya ini bukan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Ambon, tapi karena memang ini efek dari nomenklatur setelah pimpinan menteri kita sebelumnya Ibu Risma, sehingga ada beberapa klaster yang salah satunya orang yang HIV positif itu biasanya dialokasikan anggarannya, tapi sejak pergantian menteri dan dipimpin oleh Ibu Risma, bahkan selanjutnya nomenklatur itu dihapus sehingga kebutuhan teman-teman orang dengan HIV positif itu sudah tidak ada lagi. Nah, berkaitan dengan kontestasi politik atau demokrasi yang inklusif ini, kenapa saya bilang diskriminatif? Ada beberapa teman-teman kami yang HIV positif, misalnya ingin tes CPNS dan lain-lain, itu karena beberapa instansi waktu lalu diwajibkan untuk tes HIV positif, dan kalau misalkan dia positif otomatis tidak akan dilanjutkan. Padahal orang yang HIV positif itu sebenarnya biasa-biasa saja, proses penularannya tidak sama seperti tuberkulosis atau tidak sama seperti dengan infeksi seksual lainnya. Tapi teman-teman HIV positif ini didiskriminasi dengan hal-hal itu. Tetapi secara hak kita dituntut, atau teman-teman ini dituntut untuk bagaimana ikut menyumbang suara agar hak mereka tidak istilahnya tidak terbuang sia-sia, dan bahkan teman-teman ini karena ragu dan lain-lain sering sekali terjadi voiceless bagi teman-teman kelompok rentan, salah satunya orang yang HIV positif itu. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi, bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah ketika
peraturan ini misalnya akan berdampak dari pusat ke daerah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang kita di Indonesia teman-teman mungkin sudah tahu atau sudah baca beritanya, Indonesia berdasarkan WHO itu dia tidak lagi bergabung di Asia Pasifik, dia akan ke Pasifik Barat. Jadi teman-teman yang memang nantinya mengakses kesehatan dan di bawah WHO itu tidak lagi Indonesia mengakses di bagian yang memang menjadi wilayah intervensi negara-negara Asia, sehingga ini akan berdampak juga untuk teman-teman yang memang mengakses. Beberapa waktu lalu saya melakukan koordinasi untuk kebutuhan logistik ARV bagi teman-teman ODIF di Provinsi Maluku, dan memang kita terbatas karena itu Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan, dan banyak teman-teman yang mengakses ini tidak hanya di Kota Ambon. Mereka ada di Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru. Jadi akses untuk teman-teman ini saya rasa cukup sulit. Nah, berkaitan dengan apa yang saya baca di Tor, saya pikir ini hal yang sangat penting untuk dibahas agar kalau misalkan ada kontestasi demokrasi yang memang harus akuntabilitas dan memang inklusif kepada semua kelompok, tidak hanya diprioritaskan kepada beberapa kelompok, misalnya teman-teman disabilitas, ini tidak ada kecemburuan sosial. Tetapi teman-teman HIV positif juga harusnya mendapatkan hak yang sama misalnya, karena masyarakat awal masih berpikir bahwa bersentuhan dengan orang HIV positif akan langsung tertular, misalnya berjabat tangan ataupun duduk semeja itu akan tertular. Tetapi kalau misalkan mereka yang paham, itu akan sangat inklusif juga untuk teman-teman kelompok marginal. Ini kalau di kami lebih baik teman-teman HIV positif ini disebut teman-teman kelompok rentan daripada kelompok marginal, karena itu sakit bagi mereka yang memang tiap hari harus minum obat, belum lagi ditambah dengan konsekuensi sosial, diskriminasi dan lain-lain. Jadi harapannya ketika demokrasi ini akan baik-baik saja, bagaimana pemerintah melihat hal-hal yang memang terjadi. Dan bersyukurnya lewat kegiatan yang dilakukan oleh YPPM di minggu lalu, itu sudah ada atensi baik dari pemerintah daerah, khususnya di Wali Kota Ambon, tentunya kami beraudiensi, sehingga lewat apa yang menjadi poin diskusi saat ini akan juga menjadi pertimbangan kami untuk menyampaikan hal ini kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bu Wali Kota. Terima kasih. Ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh, jadi ini makanya kita dari awal kita sampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh teman-teman penyelenggara pemilu itu amat sangat luar biasa. Kenapa? Karena kasihan kecamatan itu hanya punya 3, baik Panwascam maupun PPK. Kecamatan dengan jumlah pemilih yang amat sangat besar itu hanya diawasi atau hanya diatur penyelenggaraan pemilihnya secara teknis itu hanya oleh 3 orang, baik di KPU maupun di Bawaslu. Maka tentu saja tantangannya itu sangat besar, terutama salah satunya tadi itu yang disampaikan oleh adik kita ini. Emang ini ada nih, tapi keluarga yang saya kasih info, yang saya terbuka seperti itu. Sementara atau punya teman-teman penyelenggara ini tidak punya sumber daya yang besar untuk mampu mengcover semua itu. Jadi kalau tidak diberikan data terkait dengan itu pada saat proses copy, bagaimana teman-teman di penyelenggara ini mau tahu? Nah, salah satunya itu, makanya dari awal kan sudah disampaikan bahwa tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu dalam rangka untuk memastikan pemilu yang inklusif itu akan bisa tercapai kalau diserahkan sepenuhnya hanya kepada penyelenggara pemilu. Karena kalau punya masyarakat ini masih banyak itu yang sinis gitu. Tugas para apa? Itu Bawaslu tugas para apa? Bawaslu itu cuma tidur saja, makan gaji buta. Itu laporan-laporan masyarakat, pelanggaran penyebabnya ini dosen tindak lanjut. Lalu Bawaslu mau bikin bagaimana, mau tindak lanjut bagaimana kalau saya ada laporan, kalau saya ada informasi, kalau tidak ada temuan yang disampaikan, bagaimana mau tindak lanjut? Nah, termasuk
bagaimana bisa memastikan pemilu yang inklusif yang bisa dirasakan dinikmati oleh semua termasuk teman-teman penyandang disabilitas ini kalau kemudian data itu tidak disampaikan oleh keluarga. Kalau rumah ini ada satu yang buta, dia bisa pergi sendiri, jadi harus dijemput, harus disiapkan, harus diatur sedemikian rupa. Ada yang tunarungu, ada yang bisa berjalan, harus pergi kursi roda, itu harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka bagaimana? Karena ada tahapan itu, yang dilakukan untuk mendata pemilih dalam setiap tingkatan. Kemudian yang berikut, ancaman dan tekanan sudah dibilang Ade, di mana begitu biasa sudah itu. Makanya jadi penyelenggara tuh harus kuat mental. Bukan saja untuk menghadapi kadang-kadang kayak ketemu daerah ini kan wilayah kepulauan, pulau-pulau. Mau musim ombak kan, mau ombak mau tunggu tinggi 10 meter kan, waktunya turun pengawasan, mesti turun pengawasan. Proses coklat mesti turun proses, karena tahapannya sudah diatur, jadwalnya sudah ada. Saya bisa tunggu. Nanti kalau musim ombak selesai, nah sudah selamat tinggal. Iya kan? Jadi itu tantangannya, itu kendalanya. Makanya pembiayaannya juga tidak sedikit. Anggaran yang luar biasa diberikan untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi itu salah satu tantangan dari sekian banyak tantangan yang dihadapi bukan saja oleh penyelenggara pemilu, tapi juga dihadapi oleh kita semua dalam rangka untuk memastikan pemilu yang inklusif itu. Kemudian yang berikut itu tentang kelompok rentan. Betul Ade, makanya tadi betul juga saya menyebutkan semua. Jadi kelompok rentan itu termasuk transgender, termasuk kelompok kepercayaan, termasuk orang-orang dengan HIV/AIDS, termasuk itu banyak. Tapi kita lebih concern tadi di 3 itu, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Bahwa orang dengan HIV/AIDS atau ODA, disingkat dengan ODA itu, dia sama seperti warga negara yang lain, hak dan kewajiban, hak dipilih dan memilih. Dia berhak untuk dipilih dalam semua tingkatan apapun, mau anggota DPR atau mau apapun, itu dia punya hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dan peraturan perundang-undangan mengatur untuk seharusnya tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Tapi kalau saya bisa pungkiri bahwa ini di kata masyarakat ini HIV/AIDS itu dianggap masih menjadi aib. Sehingga banyak di antara orang-orang yang hidup dengan ODA itu yang kemudian mengungkapkan itu, sembrani untuk mengungkapkan itu, karena begitu diungkapkan, diketahui oleh masyarakat umum, maka sudah pasti dia akan dimarginalkan. Ya seperti itu kondisinya. Padahal ya orang yang HIV/AIDS itu bukan hanya tertular melalui perilaku seksual yang bebas saja. Bukan hanya itu satu-satunya jalan untuk seorang terinfeksi atau tertular HIV/AIDS. Ada banyak hal yang kemudian menyebabkan dia menjadi. Nah, itu diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada pembatasan bahwa di dalam undang-undang diatur bahwa tidak ada. Sepanjang dia memenuhi syarat, termasuk salah satu syaratnya adalah yang tadi ada sebutkan soal syarat kesehatan. Iya kan? Soal syarat kesehatan. Karena kita tahu bahwa seseorang yang mau maju pilekis, katakanlah, dia melalui tes yang berlapis. Bukan saja tes kesehatan, tapi juga tes kesehatan jiwa, tes narkoba, tes macam-macam. Iya kan? Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kendala di situ. Kadang-kadang menjadi kendala bagi teman-teman yang hidup dengan HIV/AIDS itu. Padahal di dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada pembatasan terhadap itu. Dia memiliki hak yang sama, hak politik yang
Jadi bisa hak untuk memilih, hak untuk dipilih. Dia bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah, anggota partai politik, sepanjang memenuhi syarat administratif. Nah, demikian juga dalam hak-hak lainnya, hak-hak publik lainnya itu tidak ada pembatasan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam semua elemen bahwa ini yang tantangan. Beta sudah tahun ini tahun kelima itu beta sebagai ada di dalam tim BNN yang bekerja sama dengan BRIN untuk survei prevalensi penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di Indonesia. Jadi itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan ini sudah tahun kelima beta ada di dalam tim tersebut. Ini fakta-fakta yang kemudian terungkap banyak di lapangan. Bahwa perilaku atau hal-hal yang kemudian menyebabkan seseorang terinfeksi. Ini aja yang kurang edukasi sebenarnya atau masyarakat yang masih hidup, sehingga mereka itu akhirnya hidup dalam stigma. Kasihan, padahal ya banyak hal yang kemudian menyebabkan seseorang itu bisa terinfeksi. Jadi termasuk kalau potretan itu adalah mereka-mereka ini sebenarnya yang hidup dalam stigma itu. Ini yang menjadi tanggung jawab untuk semua dan tantangannya ya di situ. Karena kadang masyarakat masih menganggap bahwa itu aib. Masih banyak deka-deka saja nanti tertular. Karena orang tertular HIV/AIDS segampang itu. Tidak segampang itu penularan HIV/AIDS. Cuma ya seperti itulah. Kita harus tidak boleh berhenti dalam terus mengedukasi masyarakat. Dan ini menjadi tantangan bagi teman-teman, terutama yang peduli, terutama yang concern terhadap hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Seharusnya dengan jumlah yang signifikan tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengedukasi para adik-adik pemilih pemula ini harus dilakukan secara masif. Itu seharusnya. Namun harus tetap akui juga bahwa tingkat kepedulian atau partisipasi dari adik-adik pemilih pemula ini cenderung sangat rendah. Mereka itu masih dalam kelompok masyarakat yang acuh tak acuh, masa bodoh lah. Karena masa bodohnya itu sehingga sangat gampang untuk dipengaruhi, amat sangat mudah, dan mereka menjadi sasaran empuk dari para perahu suara ini. Jadi tentu saja sasaran target utama dari perahu suara ini adalah mereka ini. Jadi betul sekali bahwa edukasi politik, pendidikan politik yang paling pertama itu memang harus dilakukan kepada mereka ini. Karena ini kalangan ini adik-adik ini disebut dengan banyak yang menyebut dengan apa, generasi stroberi. Iya toh? Generasi stroberi. Jadi stroberi itu terlihat jemur, lucu, cantik, pink, merah muda, begitu manis-manis. Iya kan? Tapi baru tak jatuh sedikit, tak goreng sedikit itu langsung hancur, langsung busuk. Iya kan? Stroberi kan begitu. Jadi strawberry generation biasa disebut kaum adik-adik Gen Z ini disebut biasa banyak yang ini kemudian menyebut mereka sebagai generasi strawberry. Karena apa, ketahanan emosional itu sebenarnya tidak berlaku secara umum juga. Tentu banyak adik-adik kita dari kaum Gen Z ini yang punya kapasitas dan punya kualitas yang amat sangat baik. Tapi rata-rata dari berdasarkan hasil survei yang dilakukan, hasil pengamatan yang dilakukan, yang kemudian akhirnya banyak kemudian pakar-pakar komunikasi, parenting, orang-orang yang aktif di situ yang kemudian menyebut mereka ini sebagai generasi strawberry karena perilaku seperti itu. Cenderung tidak mau tahu dengan keadaan, cenderung masa bodoh, cenderung hidup dengan opininya sendiri. Nah, ini menjadi sasaran empuk
bagi kelompok-kelompok kepentingan seperti itu. Maka memang kalau dong ikuti secara cermat, itu banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang concern terhadap pendidikan politik yang menyasar adik-adik ini, menyasar mentargetkan mereka ini supaya dikasih edukasi atau pendidikan politik hal yang berkaitan dengan hal tersebut supaya memperkuat kapasitas dan kualitas mereka. Karena jumlahnya tadi. Kenapa? Karena karakteristik pemilih pemula yang pertama itu dong ini masih dalam tahapan mau cari tahu ini politiknya apa sebenarnya. Masih mau dalam tahapan mencari tahu dan belajar tentang politik dalam proses cari tahu. Iya kan? Nah, kemudian cenderung masih idealis, aktif di medsos. Jadi aktif di medsos itu ada plus minusnya, ya kan? Plusnya itu kalau dia punya pengetahuan yang sudah sangat kuat, dasarnya kuat ya oke. Tapi kalau sekuat maka akan sangat gampang untuk dipengaruhi oleh opini-opini liar yang berkembang di medsos. Untuk adik-adik ini. Kemudian karena jumlahnya yang sangat besar tersebut, maka dia cenderung punya potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Nah hal ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi ketum semua untuk menjaga adik-adik pemilih pemula ini. Karena ya dia menjadi target sehingga seharusnya diberikan edukasi politik yang benar supaya dia jadi pemilih pemula yang kritis dan cerdas. Nah, kalau dong ini sudah dikasih pendidikan politik yang baik, sudah menjadi pemilih yang kritis, yang cerdas, maka akan sangat mudah untuk, karena dong ini kebanyakan ya cenderung lebih dengar sesama dong. Bergaul punya circle-nya itu ya saling mempengaruhi di situ. Jadi kalau ada satu dua yang punya pemikiran yang kritis, yang cerdas tentang hal tersebut, maka akan sangat gampang diterima oleh teman-teman yang seumuran dia. Yang berikut, ya, ada itu saja pertanyaannya. Kemudian yang berikut, beta masih orang yang masih berpositif thinking dengan kondisi demokrasi kita hari ini. Ya, karena walaupun tadi ada itu penegakan supremasi hukum itu harusnya memberikan keadilan, itu mungkin ada yang belum sama ini, tapi harus memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat. Ya, jadi bukan tidak memberikan, tapi seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Itu penegakan supremasi hukum seperti itu. Jadi beta masih orang yang masih berpikir positif tentang penegakan hukum dan penegakan demokrasi di Republik. Walaupun memang faktanya masih banyak terdapat praktek-praktek implementasi di lapangan yang dirasakan masih tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi seperti tadi beta sudah bilang di pertama bahwa kendala tantangan kita sangat besar dalam menjaga ketahanan demokrasi di Republik hari ini. Yang pertama itu tadi persoalan korupsi yang masih terus terjadi, bahkan aparat penegak hukum saja korupsi, bahkan lembaga rasuah anti korupsi saja korupsi. Ya, itu miris sebenarnya. Tapi ini adalah tantangan. Ini adalah fakta sekaligus jadi tantangan bahwa ya seperti inilah kondisi demokrasi kita hari ini. Maka tapi dalam menjaga untuk keberlanjutan kita di maka sudah seharusnya kita mengawal ini bersama-sama, mengawal dalam ranah kita masing-masing, dalam domain kita masing-masing. Terutama apa yang kita lakukan hari ini, hal-hal kecil seperti ini misalnya, untuk menjadi ranah besar dalam mengawal. Kenapa kita katakan bahwa implementasi demokrasi di Republik hari ini masih jalan? Salah satunya yang pertama adalah masih ada pemilihan umum, ya kan? Itu bukti bahwa demokrasi di tanah air ini masih jalan. Ada pemilihan umum yang dilakukan selama 5 tahun, pemilihan langsung.
DPR, DPRD provinsi, DPR RI, pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Itu bukti bahwa demokrasi di tanah air ini masih jalan. Kemudian kebebasan berpendapat dan pers itu masih terbuka sangat lebar. Walaupun memang ada contoh, ada kasuistik ya sifatnya. Ada pers yang dibungkam ketika ada kritis atau apa teman-teman aktivis yang kemudian diamankan. Tapi itu sifatnya kasuistik. Tapi secara umum kita harus sampaikan bahwa hari ini demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik dan butuh pengawalan yang lebih baik lagi. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik itu masih jalan. Dalam setiap kebijakan publik masih ada partisipasi masyarakat atau kelibatan masyarakat secara aktif dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam semua aspek baik di pemerintahan maupun di masyarakat dan secara internal masyarakat. Kemudian masih ada pemisahan kekuasaan. Itu salah satu contoh bahwa demokrasi ini masih jalan di Republik. Pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif itu masih jalan pemisahan kekuasaan. Itu bukti, itu contoh bahwa demokrasi itu masih bergerak, masih jalan. Walaupun ada yang kemudian berpendapat miring bahwa jalan di tempat, tidak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Masih jalan di tempat, selama dia masih jalan di tempat, dia masih jalan. Yang penting yang dijaga adalah jangan sampai dia berhenti. Kalau berhenti ya berarti selamat sedang Allahul Azim. Seperti tapi beta ya mari ketemu semua tetap berpositif thinking, tetap berpikir memberikan apa yang bisa kita lakukan dalam semua unsur elemen, apa yang bisa kita lakukan dan tetap menjaga sebisa mungkin sesuai dengan apa yang bisa kita ambil. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa demokrasi di Republik ini masih jalan dan memberikan akses yang besar-besarnya dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan. Demikian. Oke, baik. Ini udah 16:46 ya, tapi di sini masih ada yang mau bertanya. Saya cukupkan dua orang ya. Tadi Karian juga ya, Karian dan juga Kak Eman. Dan berikan kesempatan atau bisa mungkin menanggapi atau mungkin bisa kasih pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Cukup aktif ya sekarang ya. Indonesia sedang menganut sistem demokrasi. Baiknya apa? Pilihannya, Ibu tadi barusan bilang Ibu masih positive thinking dan apa itu. Tapi pilihannya adalah selain demokrasi. Yang kedua, menurut Ibu apa yang bikin demokrasinya akan maksimal? Itu, terima kasih. Oke. Dari apa yang tadi sudah dijawabkan oleh Ibu dan apa yang dipertanyakan oleh Ibu tadi yang dari IBM, iya, berbicara terkait dengan pemilih pemula Ibu. Ya, kita lupa tadi lagi. Ketua berbicara tentang pemilih pemula ini kemarin juga itu menjadi satu PR juga ya, salah satu problem dan PR untuk atau bagaimana minim dalam edukasi tentang demokrasi untuk pemilih pemula ini. Banyak yang dari pemilih pemula itu belum memahami tentang perspektif ke depannya, siapa yang akan ketua pilih, terus kemudian apa yang lihat dari punya visi dan visinya ini. Nah, lebih banyak cenderung memilih atas dasar karena disuruh dari keluarga atau ada yang politik money yang main untuk pemilih mulai ini. Nah, jadi kita berpikir bahwa bagaimana untuk mengantisipasi terkait dengan hal itu harus ada kurikulum terkait dengan bagaimana sih demokrasi untuk pemilih pemula ini. Bagaimana untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula ini supaya dong bisa memahami terkait dengan bagaimana itu pemilu, kemudian apa yang harus dong pilih dan apa yang harus dong lakukan. Nah, itu dari kita. Kemudian terkait dengan isu-isu dis dan malinformasi. Nah, kemarin juga waktu pemilihan itu juga banyak cenderung karena belum berbicara tentang pemilu itu sekarang sudah media
media digital ya. Nah, jadi banyak isu-isu yang terkait dengan mis dan disinformasi itu, banyak lawan yang menjatuhkan menyebarkan informasi-informasi bodoh, hoax, dan satu pokok lawan di media sosial gitu. Ini dari kita seperti ini. Terima kasih. Hanya sekadar tentang sistem politik saja, sistem pemilu saja. Tapi itu soal kesadaran kolektif sebenarnya. Kesadaran kolektif semua warga negara untuk bagaimana pembangunan budaya politik yang sehat. Itu inti sebenarnya daripada demokrasi. Jadi kalau partisipasi untuk membangun demokrasi yang kuat itu bukan hanya sekedar ikut memilih, bukan hanya ikut sekedar memberikan suara, tapi kontrol, terutama kontrol terhadap pemerintah, terhadap penyelenggara, terhadap edukasi, bagaimana memberikan edukasi politik, bagaimana membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Itu intinya di situ. Sehingga demokrasi itu bukan hanya sekedar formalitas. Hari ini terpenduduk pada panggung-panggung seperti ini atau momentum seperti ini, lalu ketemu bicara demokrasi, lalu sudah selesai sampai di situ. Tidak. Tapi bagaimana satu kesatuan seluruh elemen masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat, karena itulah demokrasi. Kekuatan atau kapasitas dari seluruh masyarakat itu inti demokrasi itu di situ. Ketahanan demokrasi itu di situ. Kapasitas atau kekuatan dari seluruh masyarakat atau dari pemerintah untuk menjaga ketahanan demokrasinya, untuk mengawal demokrasi bisa berjalan sesuai dengan norma. Disitulah ketahanan demokrasi dalam rangka untuk menjaga atau mengantisipasi ancaman-ancaman dari internal maupun eksternal. Jadi kalau Caca kemudian bilang kita berandai-andai, mari kita berandai-andai bersama-sama. Kita berandai-andai bersama-sama. Selain demokrasi ini apa yang paling baik sebenarnya hari ini? Ya, selain demokrasi ini apa? Karena kadang saya bisa duduk bicara begini saja kemudian atau berandai-andai, ini bukan sesuatu. Harus ada apa namanya? Iya, parameternya, dan harus partisipasi dari semua kekuatan. Karena kekuatan ini yang kemudian menjadi kekuatan bangsa. Jadi mari kita berandai-andai bersama-sama. Kalau tidak demokrasi lalu apa? Oligarki, monarki, atau apa? Atau apa? Karena kita sudah ada di Merdeka itu berapa tahun? Ini bahaya nih. Ketua sampai susah Indonesia Merdeka berapa tahun di bagaimana ketemu bicara demokrasi? 76 ya? 78? Sudah merdeka 79 tahun, tapi faktanya masih banyak keluarga masyarakat yang kemudian meragukan fondasi negaranya sendiri. Ini fakta. Dan iya, siapa yang salah? Yang salah siapa? Jadi yang salah itu yang kasih serangan Fajar tuh. Dia salah juga sebenarnya, karena dia lakukan segala upaya yang dia lakukan untuk dia menang. Karena selama ini jalan-jalan baik-baik aja, kok hampir pernah dengar orang kemudian batal jadi anggota legislatif karena melakukan money politik, ya kan? Iya. Jadi ya jalan-jalan aja. Jadi itulah. Jadi kesimpulannya bahwa mau bicara tentang supaya demokrasi, tadi kita bilang jalan seperti jalan di tempat. Yang penting masih jalan di tempat, karena masih banyak kemudian yang anggapan miring yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia hari ini masih berjalan di tempat. Kalau beta lihat dari sisi positifnya, yang penting masih jalan walaupun di tempat. Iya kan? Yang penting masih jalan. Kenapa masih jalan di tempat? Masih kemudian membuat orang meragukan apa benar Indonesia ini sudah benar menganut sistem demokrasi. Ya kan? Kenapa? Karena pada prakteknya masih ada perilaku-perilaku seperti itu. Politik uang masih terus terjadi. Kemudian rendahnya literasi politik masyarakat. Itu harus kita akui.
literasi politik masyarakat itu masih rendah. Jangan katong bicara katong yang ada di sini di kota yang punya akses untuk mendapatkan literasi itu masih sangat kuat, masih besar. Tapi katong saudara-saudara, teman-teman yang ada di luar, ya kan, yang ada di Asia, jangan sedikit pergi di pulau-pulau sana. Bagaimana dengan lo? Itu fakta bahwa ternyata demokrasi ini belum inklusif. Itu fakta yang tak terbantahkan. Kemudian rendahnya literasi politik itu menyebabkan masyarakat itu banyak yang belum paham dia punya hak dan dia punya kewajiban. Jadi yang kayak tadi ada bilang itu masih gampang terprovokasi oleh hoax, medsos. Karena hoax di medsos itu walaupun aparat sudah mengeluarkan energi yang sangat luar biasa untuk menangkal hoax, tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa masih. Mau tutup satu, akun lain naik, akun satu ditutup, akun yang lain naik, yang ini dikejar, yang lain. Jadi dia seperti apa sih namanya istilahnya itu? Iya. Jadi itu akibat juga dari literasi politik yang masih rendah tadi itu. Kemudian masih gampang terprovokasi, dapat janji sedikit saja, masih janji-janji politik sedikit, masih terpengaruh, seperti itu. Kemudian akibat yang berikut itu adalah dominasi elit politik, ya, dominasi elit politik. Itu harus kita akui bahwa akses kekuasaan atau politik elit itu masih terbatas atau cenderung dikuasai oleh lingkup yang terbatas, belum secara merata dirasakan atau dinikmati oleh semua pihak. Kemudian elitisme, dinasti, politik dinasti. Jadi bapak naik, habis itu bapak masuk pensiun atau 2 periode atau misalnya bini naik. Oke, bini naik 2 periode, nanti segini habis itu siapkan anak lagi naik. Itu masih mendominasi di dalam punya sistem demokrasi hari ini. Dan tidak ada pelarangan terhadap itu. Negara memberikan ruang selama dia adalah warga negara dan dia memiliki hak sah atau tidak. Ya itu miris sebenarnya. Dan dia punya akses modal, dia punya akses modal finansial, modal sosial yang kemudian dimanfaatkan untuk menjaga dinasti itu. Itu fakta yang kemudian menyebabkan kalau punya demokrasi masih begini-begini saja. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Masih dalam banyak kasus betul masih melihat itu. Masih banyak masalah-masalah pelanggaran hukum yang kemudian dia jalan di tempat, tidak mampu diselesaikan secara maksimal oleh aparat penegakan hukum. Cenderung apa biasa bilang tuh, tumpul ke mana? Tumpul ke bawah kan? Tajam ke bawah. Ini makin sore Bang Antu tapi masih kritis. Tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tumpul ke atas. Karena itu tadi mau gini bagaimana lah kalau ini bapaknya di sini, mamanya di sini, anaknya di sini, ya sudah, jangan seperti itu. Kemudian pelanggaran oleh elit itu sering tidak setimpal dengan hukuman yang didapat. Jadi ya sudahlah, itu fakta yang kita alami, kita merasakan. Selain ketimpangan sosial dan ekonomi, jadi ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi itu masih menjadi ya salah satu penyebab kenapa pelanggaran demokrasi itu masih terus terjadi. Dan yang berikut adalah politik identitas dan polarisasi. Itu fakta. Politik sering digunakan untuk memecah belah masyarakat itu berdasarkan agama, suku, kepentingan, dan lain sebagainya. Ini beberapa fakta yang kita sampaikan bahwa itu kendala, tantangan yang kita hadapi bersama dalam menjaga demokrasi kita hari ini. Dan
Tapi itu kemudian menjadi semangat bagi kita untuk kita terus bergerak bersama, bahwa dalam rangka untuk memberikan warisan yang baik, lebih sehat kepada tumbuhnya masa depan generasi berikut, karena Indonesia akan berada dalam Indonesia Emas 2045. 2045 itu Indonesia termasuk dalam generasi emas, di mana Indonesia merdeka 100 tahun dan pengamat politik, ekonomi, sosial, budaya mengamati, dan kemudian itu menjadi opini negara bahwa pada 2045 Indonesia akan mencapai masa keemasan, termasuk demokrasi kita seperti itu. Jadi ini menjadi tanggung jawab untuk semua untuk memastikan hal tersebut, dan kita ikut berkontribusi terhadap hal tersebut. Seperti itu, Dina. Oke, baik. Wah, ini sudah hampir penghujung, jadi teman-teman diskusi kita di hari ini cukup kritis ya. Diharapkan juga mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari diskusi kita di hari ini. Bu, mungkin closing statement untuk kegiatan hari ini ya. Untuk moderator saja. Oke, baik ya. Mungkin saya sampaikan ya ringkasan sedikit terkait diskusi kita di hari ini. Partisipasi masyarakat adalah kunci demokrasi untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menunjukkan tanda kemunduran demokrasi, dan juga esensi demokrasi tidak hanya terletak pada pemilihan pemimpin, tetapi juga pada diskusi publik yang kritis dan inklusif. YPPM melalui program Demokrasi Resilient ini berupaya memperkuat demokrasi dengan memberdayakan kelompok rentan dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan mereka juga mengadakan konsolidasi stakeholder ya untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemerintah dan memastikan kebijakan-kebijakan yang pro publik. Jadi memang kerja-kerja terkait demokrasi cukup panjang teman-teman. Ini perlu banyak elemen masyarakat ya. YPPM terus berupaya untuk memperkuat jaringan masyarakat sipil dan juga membangun komitmen bersama melindungi hak kelompok rentan dan mencegah kemunduran demokrasi. Kunci sukses demokrasi terletak pada partisipasi publik, transparansi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar demokrasi memiliki makna substansial bagi semua lapisan masyarakat. Baik, tepuk tangan buat kita semua di sore hari ini. Cukup kritis teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya dari teman-teman komunitas, NGO, dari Rumah Generasi, teman-teman disabilitas, dan juga buat narasumber kita. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu untuk materinya. Semoga lagi kita bisa ketemu kembali ya teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi teman-teman di diskusi selanjutnya. Baik, saya tutup. Saya Olga Irfansyah. Sampai jumpa lagi kesempatan selanjutnya.